Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Masih di channel reading ya, pembacaan secara umum, jadi bisa rasional bisa tidak. Diprediksi orang ini kangen sama kamu, dia rindu karena cinta. Oke, kita akan coba menguliknya ya, tapi tetap ini tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, teman-teman keyakinan sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke. Fokus ya, tetap. Ada pertengkaran di hubungan ini, ada kesalahpahaman, ada saingan juga ya. Tapi yang pasti artinya begini, orang ini rindu sama kamu tuh dalam posisi cinta, dalam posisi sayang, dalam posisi rindu, tetapi ada masalah karena kalian sering bertengkar ya. Ada perdebatan argumen, entah masalah apa yang kalian bahas, tetapi ini yang dia rasakan ya, orang ini kangen banget karena cinta. Mungkin kesalahpahaman itu kan bisa karena kamu cemburu atau karena dia minta dipengerti, tetapi nggak masalah sih, tetap akan balikan sih, terhubung kembali sih, walaupun sudah terpisah. Ini yang terpisah, yang sudah tidak terhubung, tidak ada komunikasi, akan kembali terhubung, tetapi pastinya dalam tidak waktu yang cepat ini. Tapi ada juga yang cuma 2 hari marah terus baikan aja sih, ada juga ya. Bahkan ada yang akan langsung melakukan tindakan baikan gitu. Kok aneh ya Des ya? Iya, itu yang namanya cinta tuh seperti itu. Terkadang bertengkar itu saat berjauhan, tapi setelah deketan itu menjadi beda. Jadi misalkan kalian bertengkar sama pacar gitu, berdebat gitu ya, tapi setelah bertemu ternyata akur-akur aja. Itu karena tandanya kalian itu bertengkarnya itu karena kangen yang sudah tidak bisa tertahan di saat cacatan, jadi salah paham, jadi pertengkaran. Tapi akhirnya ya cinta, orang namanya ya juga cinta ya, begitu ya kan. Berhenti di saat sudah dipertemukan, berhenti gitu, sudah nggak lagi bertengkar, karena bertengkarnya kemarin tuh karena kangen yang sudah tidak terobatin. Nah, begitu bertengkar baru bisa bertemu ya, niatnya putus, tapi setelah bertemu malah jadi saling melimpahkan kerinduan. Orang ini cinta sama kamu, sayang, seperti itu. Apa? Sayang. Ya, kalau kamu tahu dia itu menawarkan cinta, ini nanti setelah bertemu itu dia akan mengatakan bahwa aku tuh cinta kamu, aku tuh sayang kamu ya, seperti itu ya. Yang membuat ini loh, yang merindukan. Nah, rindu itu ini karena dia memang cinta ya, cinta sama kamu, tapi di hubungannya selalu terjadi pertengkaran. Masalah kecil itu jadi besar, masalah yang sebetulnya tuh cuman receh-receh itu jadi besar. Karena apa?
kangen yang bertumpuk sebetulnya itu, jadinya kayak salah paham padahal di sana dia nggak sama siapa-siapa, ada kecurigaan seperti itu ya. Orang ini kangen sama kamu, kangen sekali, bahkan kangen ya. Iya benar kan, karena kecurigaan ya. Orang ini tuh gini nih, setiap bertengkar tuh orang ini tuh ingin melepaskan kamu atau ingin dilepaskan, atau kamu ini posisi kamu ini ya. Tapi sebetulnya itu bukan, itu hanya karena kerinduan. Mungkin kalian itu apa ya, hubungannya itu kayak nggak cocok sih. Kalau kamu orang yang nggak mau dicuekin, kalau dia orangnya itu cuek gitu loh. Kalau kamu tuh orangnya maunya disenyumin, kalau dia itu nggak bisa pilah-pilah gitu, dimana saat sama kamu itu seharusnya tidak membawa masalah di dalam hubungan gitu. Nah, makanya setiap bertemu dia lagi punya masalah, kamu yang kena sasaran, kamu yang nggak dipeduliin, kamu yang dicuekin, padahal kamu orangnya ingin disenyumin aja loh gitu loh. Jadi bisa di saat bertemu kamu tuh ya tersenyum, nah nanti masalah cerita ya cerita gitu loh. Tetapi dia nggak mau, dia nggak bisa gitu loh, orangnya tuh nggak bisaan gitu. Kalau ada masalah ya udah dia fokus sama masalahnya, dan nggak peduli pasangannya itu nanti tersinggung atau tidak. Ini yang membuat hubungan selalu bertengkar, padahal kalian tuh saling cinta, tapi beda karakternya jauh sih ya. Seperti itu ya, putus gitu, tapi ya nyambung lagi, jadi kayak putus nyambung, putus nyambung, putusnya nyambung ya. Kadangnya dia labil ya, gitu kayak gitu, hanya terjadi pertengkaran. Kamu maunya begini, dia nggak ngertiin kamu, tapi dia mau dimengertiin gitu loh. Kalau dia punya masalah itu mbok kamu itu ngerti gitu loh, jangan cuma memikirkan perasaan kamu sendiri gitu menurut dia. Tapi sebetulnya tidak, kamu tuh justru mengerti dia banget gitu loh. Kamu ingin dia menceritakan apa, kalau punya masalah ayo dirembuk bareng, kalau ada sesuatu yang memang harus dibantu ayo kita saling melengkapi gitu loh. Nah, di saat seperti ini orang ini nggak bisa itu. Ibaratnya kalau lagi kerja terus kamu berantem, terus kamu mengatakan sesuatu yang memang sebetulnya itu nggak terlalu parah sih. Misalkan kamu cemburu gitu karena dia terlalu angkuh, yang jawab aja susah banget, jawab WA kamu aja susah, hanya terjadi yang dinamakan pertengkaran. Dia marah terus nggak bisa berpikir gitu, padahal itu tujuannya kan nggak seperti itu. Jadi kayak memang ini beda karakter ya kalian ya, karakternya tuh sangat beda. Kalau kamu tuh orangnya ler, kalau dia itu orangnya seriusan gitu. Jadi kalau kamu masih mau ini karena emosi nih, labil karena emosi. Jadi kalau kamu ingin selalu bersama dia ya kamu harus banyak ngalah gitu, banyak membuka dada, membuka hati untuk ya mengerti. Jadi intinya ya kamu yang harus ngertiin dia, sebetulnya itu sih ya. Ya, sering berjalannya waktu ya, seperti itu. Kamu harus ekstra karena dia nggak bisa. Ibaratnya gini loh, oh aku lagi kerja, jangan dicampur adukkan pekerjaan pada urusan asmara kayak gitu. Karena orang ini sebetulnya punya trauma karena dulu pernah mempunyai yang lain gitu, mempunyai yang lain, dan pernah dibikin di sini ada saingan, jadi dia itu kayak diduakan, dicarikan yang lain gitu. Jadi kalau menilai pasangannya itu ya, misalkan kamu sekarang yang dipertemukan dengan kamu, bersama dengan kamu ya, kamu itu harus yang ngertiin dia. Orang seperti ini lemah sekali ya. Kalau maskulin ya maskulin lemah, kalau cewek ya cewek manja gitu. Itu harapan besar dia itu. Menurutnya jangan kekanak-kanakan gitu, tapi di sini nggak tahu siapa yang kekanak-kanakan. Jadi dia ini, kita bicara tentang dia aja. Dia itu menilai kamu tuh kekanak-kanakan gitu. Seperti itu. Seperti ABG, kekanak-kanakan yang kamu tuh seolah-olah memikirkan perasaan kamu sendiri tanpa memikirkan dia. Padahal kalau dia sadar, kalau dia nggak ego gitu, kamu tuh justru mikirin dia gitu loh.
Kalau dia butuh teman buat curhat, kamu siap. Misalkan gini ya, dia kekurangan karena mungkin status ekonominya lebih tinggi dari kamu siap membantu. Tapi semua itu sia-sia di saat dia punya masalah dan kamu pengen disenyumin aja gitu. Itu justru dia meledak menjadi sebuah emosi yang kemudian bertengkar, endingnya ngajak putus. Karena kan kamu udah lelah, ya udahlah kamu ngajak putus dan dia ngezain gitu loh. Jadi bukan yang gondelin kamu tapi ngezain gitu loh, padahal dia cinta loh sama kamu. Dan ini nanti orang ini kalau kamu benar-benar pergi dari dia kangen sekali ya. Entah apa yang akan terjadi seandainya kamu meninggalkan beneran, ya kan. Kita akan lihat penegasannya. Ada ya orang kayak gitu banyak. Jadi sekarang itu kayak tukar apa ya, apa ya, jadi yang cewek itu malah justru kayak cowok, yang cowok itu justru kayak cewek, minta dimanja, minta dimengertiin gitu. Tapi kalau seorang cewek yang manja itu kan pantas, tapi kalau dia itu justru kamu feminim yang suruh manjain dia gitu, harus ngertiin dia gitu. Sebetulnya kalau cuma minta senyum itu kan hal sepele kayak gitu. Ini kan judulnya jadi minta senyum ya. Misalkan maksudnya itu berpilah-pilah gitu. Tapi dia nggak ngerti gitu loh. Jadi seolah kamu yang nggak peduli, padahal kamu yang berada di titik sabar. Dia yang nggak sabar karena selalu menuduh kamu nggak ngertiin dia lah, kamu nggak peduliin dia lah gitu. Padahal kamu selalu ada untuk dia. Mungkin karena kamu cinta juga ya. Jadi walaupun sudah saling menyakitin dalam adu argumen gitu, tetap aja balikan. Ini hubungan putus nyambung loh. Putus nyambung ini dia. Seorang maskulin. Notabene itu otoritas. Kita lihat. Ya misalkan kamu pergi bagaimana coba gitu ya, kesepian, sedih, baru komunikasi dengan kamu. Memang kamu sepertinya harus bener ini ya, kalau ada yang putus nyambungnya ya tetap nyambung lagi, soalnya dia cinta sama kamu dan kamu pun cinta sama dia. Tapi kalau lebih baik ini memang kamu harus meninggalkan dia dulu biar dia berpikir, biar dia mengerti, atau bener enggak sih dia itu membutuhkan kamu. Kalau enggak ya maksudnya pergi dari dia selamanya gitu aja. Sekalipun kamu cinta, tapi di sini kamu terlihat terendolimi. Dia tuh bimbang terus, bawaannya bimbang terus nggak ngerti mana yang harus dia jalani, karena dia bukan tipe orang yang terbuka. Ini orangnya ini kalau terlihatnya dari bacaannya ini otoritas, introvert itu orang yang pemalu, pendiam, lebih banyak mengurung diri. Jadi tidak tahu kanan kiri, bagaimana cara menjembreng pikiran itu untuk menjadi seorang pasangan yang notabene itu saling itu nggak bisa. Ya dia minta banyak diperhatikan, tapi dia tidak memperhatikannya itu cuma sedikit, tapi udah merasa dia itu korban oleh kita gitu. Ya seolah kita itu yang menekan dia gitu. Ini mencintai ya, saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi. Yang dia rasakan tuh seperti itu, cinta loh. Cuman ya karena orangnya kadang-kadang labil, karena dia itu seorang introvert kan, beda sama X. Kalau X itu lebih terbuka, lebih memahami ya, namanya sebuah hubungan itu harus seperti ini gitu, jadi bisa pilah-pilah. Kalau di ini enggak ya, seperti itu ya. Dia kan kesepian jika kamu pergi beneran. Tapi kalau menurut kondisi ya udahlah, kasih waktu dia untuk berpikir. Kalau jodoh enggak kemana, kalau kembali ya syukur, kalau enggak ya udah, seperti itu ya kan. Nah kan benar kan, dia akan lebih fokus pada pertanggungjawaban dia, dimana dia akan lebih menggunakan waktunya itu untuk dia sendiri ya. Jadi kalau kamu mencintai dia ya sudahlah, biarlah semua menjadi sebuah
eh, bukan batasan ya, pembelajaran buat kamu ya, dan juga buat dia, bahwa cinta itu tidak boleh egois. Di sini sangat ego loh ya. Orang ini tuh mencintai itu, tetapi minta dimengertiin banyak. Makanya kalau kamu posisinya feminim, kamu yang harus mengerti dia gitu loh. Seharusnya kan tidak begitu. Terus dia itu orang yang mengerti, tapi pengertiannya cuma sedikit lebih besar dari kamu tadi, tapi dia ngerasa menjadi orang yang tertekan, menjadi orang yang uh, korban gitu, menjadi korban gitu atas kemauan kamu yang harus dia turutin, padahal tidak ya, seperti itu ya sahabat ya. Semoga ini semua bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran buat kamu seandainya kamu berada di ranah ini ya. Kita akan ambil 5 ya. 1 2 3 4 5. Kita akan buka satu per satu. Pesan untuk yang menonton video ini. Orang ini kangen sama kamu, dia rindu karena cinta. Ya, ini pesan buat kamu. Hukum alam tetap berlaku, hukum tebar tuai percayalah ya. Jadi ada namanya hukum tebar tuai. Jadi ya kita hati-hati aja gitu. Kalau kamu capek ya sudah gitu. Bukan berarti kamu jahat, tidak. Karena hubungan sendiri adalah kebahagiaan. Walaupun kamu cinta seperti apa, ya kan? Kosong. Ya tidak harus diperjuangkan kalau nggak pantas diperjuangkan. Capek sendiri kan. Kamu harus introspeksi diri, itu lebih baik, introspeksi diri. Apapun ya, termasuk ini kecil ya, contoh kecil dari kita sendiri. Kalau kita sering mengintrospeksi diri, jangan suka menyalahkan orang lain, tapi introspeksi diri terhadap diri sendiri ya. Oh mungkin aku seperti ini sehingga terjadi seperti itu, dan jangan sampai nanti aku ulangin lagi untuk kedepannya. Nah pasti terus dalam global besar itu Indonesia, kalau orang-orang Indonesia lebih banyak introspeksi diri, tidak menunjuk kesalahan orang lain, tapi lebih banyak introspeksi terhadap diri sendiri, itu akan menjadi lebih baik, dan Indonesia bakal damai kali ya. Ada kesulitan atau kekecewaan di sini ya. Dan angka 11 sendiri momen apa yang terjadi di sini, tetapi yang pasti angka 11 itu dimaknai sebagai angka 2 antara kamu dan dia, hubungan horizontal, hubungan antara manusia dan manusia. Jadi lebih ke arah hubungan manusia itu ya saling dan saling menghargai, saling menghormati, dan saling melengkapi. Itu menurut Gondes ya. Jadi pesan ini buat kamu ya, bisa kamu renungkan ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran ya, dan tetap berdoa yang terbaik untuk sebuah hubungan ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, dan cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah, bukan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Oke. Ada kesalahan adalah Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada pramuka milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. God bless you. Bye.